Shalom sahabat delima yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan kita menyertai aktivitas kita hari ini. Diambil dari firman Tuhan yang tertulis di kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita semua tahu bahwa satu pengajaran yang pasti dari iman kita menyatakan bahwa hidup kita adalah bagian dari kasih karunia Allah. Kita yang berdosa menjadi dibenarkan, kita yang tidak layak menjadi dilayakkan oleh hanya karena kasih karunia. Bahkan Martin Luther sangat kuat menyatakan dalam ajaran sola gratia hanya oleh karena anugerah. Oleh karena itulah perikop kita hari ini menunjukkan bahwa bagaimana kita sangat-sangat harus mengetahui bahwa kasih karunia itu tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Bahkan kita harus mengenal baik tentang kasih karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus yang telah terus memberikan kita hal yang membawa kita kepada kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan kita. Oleh karena itu perikop ini menekankan agar orang Kristen, agar setiap orang percaya berusaha semaksimal mungkin menghargai kasih karunia itu melalui hidup yang bertekun dalam kekudusan, hidup yang juga bertekun, hidup dalam damai dengan semua orang. Dan inilah yang kita yakini sebagai tuntunan kita untuk menyenangkan hati Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tentu untuk menyenangkan hati Allah sesuai dengan ajakan firman Tuhan hari ini, maka firman Tuhan pertama mengatakan jagalah, yang artinya ada sikap sedia untuk mengantisipasi sebuah potensi yang mungkin mampu mengancam, bahkan mampu membahayakan, bahkan mampu menyesatkan kita, sehingga tidak lagi mengandalkan kasih karunia dari Tuhan Allah kita tersebut. Maka dia katakan di dalam firman-Nya untuk menjaga agar kita senantiasa boleh tetap hidup di dalam kasih karunia itu, dan untuk tetap melihat bahwa kasih karunia itulah yang terus menuntun kita untuk menjaga nilai-nilai apa yang dikehendaki Tuhan melalui kehidupan kita. Karena kita sadar, saudara-saudari, kita tidak dapat menjalankan nilai-nilai yang menyenangkan Allah dengan juga bersamaan dengan mengikuti nilai-nilai yang ada di dunia ini. Kedua hal ini tentu tidak dapat dijalankan secara bersama. Tetapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, tentu pertama kasih karunia itulah yang boleh kita andalkan dan terus kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan tentu kasih karunia itulah yang kita mintakan untuk menjaga hidup kita agar membuang akar-akar kepahitan itu. Apa yang dimaksud dengan akar kepahitan ini? Bahwa ketika kita melihat ada kasih karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita, maka tentu akar kepahitan ini adalah ajaran, pengertian, dan nilai-nilai yang berpusat pada pembenaran diri, yang berpusat pada kemegahan diri, yang menganggap bahwa hidup kita,
kepribadian kita mampu oleh karena kita. Tetapi firman Tuhan oleh kasih karunia itu menyatakan bahwa kita hanya harus bergantung kepada Tuhan. Maka itulah ajakan bagi kita semua, saudara, sahabat Delima yang terkasih pada hari ini. Bagaimana kita tetap bergantung pada kasih karunia itu. Dan tentu membuang semua akar-akar kepahitan itu. Karena sama seperti membayangkan sebuah akar, dia tidak terlihat tetapi memberikan nilai sebuah kehidupan. Tetapi bagaimana jika akar kepahitan yang muncul di dalam kehidupan kita? Tentu itu akan menghilangkan nilai berharga kasih karunia yang telah Allah berikan bagi kehidupan kita. Maka sekarang semua kita, marilah bersuka cita dan marilah memberitakan kasih karunia itu dari hidup kita, untuk pekerjaan kita, untuk sekitar kita, bahkan setiap apapun pengharapan kita hari ini, membawa nama Tuhan senantiasa diberitakan dan senantiasa memberitahukan kasih karunia-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.